ada untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, udah ya? Sekarang udah ready kan untuk ibadah sekolah minggu? Oke, kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai ibadah pagi ini. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, nggak ada lagi yang bercanda, kita berdoa dulu ya. Bapak yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu, atas kebaikan Tuhan buat kami semua. Kalau di pagi hari ini kami mau bersuka cita karena kami mau datang kepada Tuhan dengan hati ucapan syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah pagi ini, biar kiranya kami semua boleh diberkati karena kebaikan Tuhan dan kami boleh merasakannya. Kami mau serahkan Bapa sepanjang pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik yang semangat, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau angkat satu pujian. Yuk. Adik-adik, Kak Dwi mengingatkan jangan lupa persembahannya ya. Nanti bisa dititipkan ke mama atau papa pada saat papa mamanya datang ke gereja ya adik-adik. Jangan lupa kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah sekarang kita saatnya untuk menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita siapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik. Yuk. Percaya
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan kaulah, Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ya, baiklah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Terima kasih buat hari ini. Engkau sudah memberkati kami, Engkau memberikan kesehatan buat kami, sehingga kami Tuhan Yesus boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, saat ini sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami yang sudah hadir saat ini Tuhan. Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman Tuhan itu boleh kami terima dan boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Kalau saat ini kita semua diberi kekuatan, kesehatan, yaitu semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan terlebih saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siap adik-adik? Siap, oke ya. Kita akan baca Alkitab kita ya, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Namun sebelumnya ya, sebelumnya Tante di sini mau memperkenalkan diri ya. Nah, siapa yang sudah tahu? Siapa yang sudah tahu Tante? Nah, ada yang kenal? Ya, di sini Tante mau memperkenalkan diri dulu ya. Nah, nama Tante yaitu Eva ya, jadi adik-adik bisa panggil Tante Eva ya. Itulah perkenalan Tante saat ini. Dan saat ini kita akan lanjutkan, kita akan siapkan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Baiklah, nah, kita akan bersama-sama ya membuka Alkitab kita ya. Ayo yang sudah bisa baca, ambil Alkitabnya ya. Kita akan membaca bersama-sama ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini ya diambil di dalam
Yohanes ya. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yuk dibuka yuk. Injil Yohanes 3 ya. Ayat yang ke-16. Sudah ketemu semua? Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Ya, amin. Ya, siap. Oke. Ya, kita akan baca ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, kita baca. Yuk. Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya, di sini ya, Tante akan memberikan ya judul cerita firman Tuhan saat ini, yaitu apa adik-adik? Nah, ini gambar apa ini? Hati ya. Ini apa, lambang apa ya? Kasih ya, benar ya. Ya, di sini Tante Eva mau cerita tentang kasih Yesus ya bagi aku dan kau. Apa Dedek? Ya, kasih Yesus bagi aku dan kau ya. Ya, sebelumnya Tante mau tanya dulu, siapa yang hari ini sukacita? Siapa yang hari ini senang? Ya, kenapa adik-adik? Oh iya, hari ini Minggu, benar ya, sekolahnya libur. Nah, ada lagi kenapa senang? Oh, nanti diajak jalan-jalan sama mama papa. Ya, seneng ya. Karena libur. Tapi ada lagi yang membuat kita senang, sukacita. Apa kira-kira adik-adik? Hah? Iya, benar. Hari ini adalah hari Paskah. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu Paskah, adik-adik? Ya, hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita patut bersukacita ya, merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Baiklah. Nah, jadi yang kasih dalam Tuhan ya. Di sini Tante juga pakai alat peraga di sini ya. Nah, ini apa adik-adik? Ya, kertas apa? Kertas putih, kertas HVS ini ya. Kertas putih ya, yang masih baru, belum ada tulisannya, belum ada coretannya ya kan, belum ada gambar-gambarnya, masih polos ya, masih bersihnya gitu ya. Nah, begitu juga ya, Tuhan itu menciptakan manusia. Tuhan menciptakan kita itu baik adanya dan sempurna ya, bersih, nggak ada corak-coret ya, nggak ada apa adik-adik ya, nggak ada noda kan gitu ya. Nah, tapi ya seringkali manusia itu berbuat dosa ya, sehingga merusak hidup kita, hidup manusia itu sendiri. Hidupnya jadi rusak, hidupnya nggak baik, hidupnya kacau balau, berantakan ya, karena semuanya itu karena dosa. Nah, dosa itu apa toh? Nah, dosa itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa adik-adik? Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Nah, dosa itu, ayo macam-macam dosa. Ayo sebutkan satu. Ayo, oh ya, misalnya berbohong ya. Berbohong itu dosa adik-adik ya. Berbohong itu dosa, sehingga
bisa merusak hidup kita, membuat kita menjadi berantakan. Nah, kemudian apa lagi? Ya, berani sama orang tua, ya, nggak nurut sama orang tua, itu juga dosa, ya. Terus apa lagi adik-adik? Nah, yuk, yang siapa yang kasih contoh lagi? Oh iya, mengejek temannya juga dosa, ya. Nah, mengejek temannya itu juga dosa, adik-adik ya. Nah, itu membuat kita nggak damai, nggak sejahtera, kita nggak akan yaitu merasa sukacita hati kita, ya. Nah, kemudian apa lagi? Ayo, oh ya, menyontek. Ya, siapa yang di sekolah suka nyontek, ya? Menyontek itu juga dosa, ya. Sehingga itu tadi ya contoh-contoh yang seperti yang adik-adik sebutkan tadi ya, berbohong, kemudian apa tadi, berani sama orang tua, kemudian apa, menyontek, nah apalagi marah-marah, kemudian apa, ya mencuri. Nah itu adalah semua adalah dosa yang membuat kita menjadi rusak, hidup kita menjadi kacau, hidup kita menjadi berantakan adik-adik ya, seperti ini ya. Nggak bersih lagi tapi hancur, rusak ya toh. Nah tetapi apa adik-adik, kasih Allah ya, seperti dalam firman Tuhan tadi ya, kasih Allah ini sungguh luar biasa, sungguh besar buat kita ya. Dia ingin menyelamatkan setiap manusia yang berdosa itu ya. Melalui apa adik-adik? Ya, dia mau memberikan nyawanya. Dia rela mati. Dia apa adik-adik? Disalib ini coba ya. Nah ini. Nah ya tak? Nah Tuhan Yesus rela mati disalib untuk apa adik-adik? Untuk menebus segala dosa-dosa siapa? Dosa tante dan juga dosa-dosa kita semua ya toh. Nah kemudian apa? Dengan salib Tuhan ya, dengan Yesus mati di salib ya, segala dosa kita dihapuskan, hidup kita dipulihkan ya. Nah segala pelanggaran kita juga apa? Dihapuskan oleh Tuhan, sehingga hidup kita diperbarui lagi ya. Nah ini diperbarui lagi seperti apa? Seperti ini tadi ya, kertas yang masih kosong, yang masih baru, nggak ada coret-coretnya ya. Hidup kita diperbarui ya, kita boleh lahir baru ya. Nah sekarang kalau sudah mengalami lahir baru, kalau sudah hidup kita diperbarui, apa kira-kira adik-adik yang harus kita lakukan? Nah, kita harus bisa menjaga hidup kita, ya. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga hidup kita? Nah, yaitu apa? Rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin baca Alkitab. Itu ya. Siapa yang di rumah sudah rajin baca Alkitab? Oh iya, bagus. Siapa yang di rumah sudah rajin berdoa? Nah, bagus. Ya, itu ya. Nah, jadi adik-adik, kalau hidup kita sudah diperbarui oleh Tuhan, maka kita harus ya bisa menjaganya. Kita bisa yaitu berhati-hati akan hidup kita ya. Kita akan belajar akan firman Tuhan, kita akan ingat firman Tuhan bahwa kasih Allah itu ya luar biasa buat kita. Dia sudah mati untuk kita semua, sudah menebus dosa kita semua ya. Itulah kasih Allah ya, makna kasih Allah buat kita. Kita boleh ditebus, kita boleh diperbarui. Nah, untuk itu ya, mari kita akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan ini. Kita akan belajar tidak lagi berbohong, tidak lagi
mengejek temannya, tidak lagi mencuri, ya toh, tidak lagi berani sama orang tua, ya toh. Nah, tapi kita harus ya senantiasa taat akan firman Tuhan. Nah, ini adik-adik ceritanya firman Tuhan pada pagi hari ini ya, yaitu tentang apa tadi? Tentang kasih Yesus bagi aku dan kau. Ya, jadi kasih Allah itu buat siapa? Buat aku, adik-adik, dan juga semua orang yang orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, itu ceritanya sampai di sini ya. Amin. Ayat hafalan kita hari ini ya adik-adik, ya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo sekali lagi ya, kita tutup. Yuk kita coba. Yuk ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin ya. Jadi ayat hafalannya nanti dihafalkan, kemudian kalau yang sudah hafal ya nanti bisa dikirim seperti biasa ya ke guru atau ke kelas masing-masing ya. Oke ya, sebelum kita akhiri akan ibadah pada pagi hari ini ya, kita akan menyanyikan satu buah pujian ya. Adik-adik pernah dengar lagu ini? Yesus sahabatku. Pernah? Iya, kita akan nyanyikan lagu ini ya bersama-sama ya. Yang belum bisa kita belajar bersama-sama ya, bahwa Yesus itu adalah sahabat kita. Dia rela ya memberikan nyawanya untuk kita ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yo sekali lagi, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Kan ku ingat selalu
bersama-sama kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu saat ini Tuhan boleh memberkati setiap kami, boleh mengingatkan kepada setiap kami Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan yang begitu besar buat kami. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami, untuk memulihkan hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh lahir baru Tuhan. Ya Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan untuk melakukan akan kasih-Mu itu Tuhan. Kami boleh belajar untuk mengasihi Engkau. Kami boleh belajar untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati untuk anak-anak-Mu saat ini Tuhan, di dalam hari-harinya, di dalam studinya Tuhan. Tambahkan hikmat kepandaian buat mereka ya Bapa. Biarlah mereka senantiasa boleh tumbuh menjadi anak yang setia, anak yang takut akan Engkau, anak yang senantiasa Tuhan hormat pada orang tua. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus menaungi dan Tuhan akan menyertai di dalam setiap perjalanan hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikanlah mereka Tuhan, yaitu berkat bagi banyak orang. Dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada, baik itu Tuhan di lingkup sekolah, di dalam keluarga, dan juga di lingkungan di mana anak-anak-Mu berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, shalom ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Selamat Paskah buat kita semua. Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. God bless you everyone, happy Sunday, and stay healthy. Hai adik-adik. Nah, pagi ini kita sudah selesai memuji dan mendengarkan firman Tuhan ya, Cici Rena. Adik-adik diberkati? Ya, diberkati. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita kembali ibadah. Jangan ada yang absen ya. Kita mau merasakan hadirat Tuhan dan kita mau diberkati. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan.